Pernah kebayang nggak sih masuk ke mesin waktu beneran? Nah, hari ini kita bakal lakuin persis hal itu. Kita bakal ziarah ke jantungnya budaya gaming Jepang, ke tempat-tempat suci di mana zaman keemasan arcade itu nggak pernah bener-bener berakhir. Jadi, siapin koin kalian karena kita akan nyelam ke tempat-tempat di mana suara mesin dan joystick itu, wah, masih menggema kencang. Jadi, saya tanya langsung nih ke kalian, siap nggak untuk kembali ke masa di mana high score adalah segalanya dan setiap koin yang kita masukin itu rasanya kayak janji petualangan baru? Oke, yuk kita mulai. Soalnya, tempat-tempat yang akan kita kunjungi ini tuh lebih dari sekedar game center. Ini beneran mesin waktu. Sebuah portal yang langsung nembakin kita ke era 80-an dan 90-an. Bayangin aja, setiap kabinet arcade itu kayak kapsul waktu yang nyimpan sepotong sejarah budaya yang berharga banget. Perjalanan waktu kita dimulai dari pusatnya Jepang modern, Tokyo. Yap, di tengah-tengah gedung pencakar langit dan hiruk-pikuk kota, ternyata masih ada beberapa raksasa retro legendaris yang berdiri kokoh yang ngejaga api semangat zaman keemasan arcade tetap menyala. Kita mulai dari nama yang udah jadi legenda, Mikado di Takadanobaba. Tempat ini bisa dibilang kiblatnya para penggila game fighting. Coba deh bayangin, lantai 2-nya itu khusus buat game-game klasik tahun 90-an. Ada sekitar 100 mesin dan kalian bisa nemuin semua versi Street Fighter 2 atau King of Fighters yang pernah ada. Disinilah semangat kompetisi klasik itu gak pernah mati. Dan suasananya, wah jangan ditanya, keren banget. Bahkan sebelum kita masuk, deretan kabinet yang kelihatan dari jendela sama lampu neonnya yang kedap-kedip itu kayak manggil-manggil kita buat masuk. Ini pemandangan malam Tokyo yang otentik banget, seolah-olah waktunya berhenti di situ. Selanjutnya kita geser ke pusatnya budaya otaku, Akihabara. Di tengah ramenya Akihabara, ada semacam tempat suci yang tersembunyi. Coba deh naik ke lantai 6 gedung Gigo yang modern, di situ kalian bakal nemuin Retroji. Ini bener-bener kayak ruang rahasia buat para pemburu nostalgia sejati. Nah, ini yang bikin tempat ini unik banget. Coba bayangin, di tengah-tengah salah satu distrik elektronik paling sibuk sedunia, kalian nemuin ruangan yang tenang dan agak remang-remang kayak gini. Begitu dikelilingi mesin-mesin arcade klasik, suara berisik Akihabara tuh langsung kayak hilang aja gitu. Beneran kayak nemuin oase rahasia. Tentu saja, tur Tokyo kita gak bakal lengkap kalau gak nyebutin Taitohei. Kalian gak mungkin kelewatan deh. Gedung merahnya yang ikonik itu udah jadi landmarknya Akihabara. Nah, disinilah dunia gaming modern dan retro ketemu dalam satu atap. Jadi kita bisa dapat yang terbaik dari dua dunia. Oke, sekarang kita keluar sedikit dari pusat kota yang rame. Kita bakal datengin tempat-tempat yang rasanya tuh lebih kayak kuil suci atau museum, bukan sekedar arcade biasa. Ini nih destinasi ziarah buat para fans yang paling hardcore. Pertama, di Saitama ada yang namanya Video Game Museum Robotok. Sesuai namanya, ini tempat unik banget gabungan antara museum dan arcade. Koleksinya seabrek, tapi yang paling jadi daya tarik itu mesin-mesin raksasanya yang gila banget. Kita ngomongin mesin hidrolik kayak Afterburner yang kabinnya bisa gerak-gerak pas kita mainin. Pengalaman yang jelas gak bakal bisa didapetin di rumah. Ini nunjukin satu hal penting. Di tempat kayak gini, ngejaga sejarah itu sama pentingnya sama gameplaynya itu sendiri. Jadi kita datang bukan cuma buat main, tapi juga kayak ngasih penghormatan gitu loh ke warisan budaya interaktif yang luar biasa ini. Terus, di Shizuoka ada Sanseibu Johoku. Nah, ini contoh sempurna arcade lokal yang bisa bertahan karena punya nyawa, yaitu komunitasnya. Disinilah para pemain setianya ngumpul ngejaga game-game fighting klasik tetap hidup lewat turnamen dan kompetisi seru tingkat tinggi. Nah, inilah yang bikin arcade-arcade di daerah itu spesial banget. Ini bukan lagi soal gamenya doang, tapi soal rasa kebersamaan yang tulus. Ini tempat di mana semua orang saling kenal dan semuanya punya passion yang sama. Oke, perhentian terakhir kita, Osaka. Kalau Tokyo itu pusatnya aksi, anggap aja Osaka itu arena berburu harta karun. Di sini nih, kita bisa nemuin beberapa permata paling unik yang ngumpet dari keramaian. Dan inilah harta karun pamungkasnya, Zarigani. Lokasinya ada di gang kecil yang agak remang-remang dekat menara Tsutenkaku yang ikonik itu. Serius, nemuin tempatnya aja udah jadi petualangan tersendiri. Ini arcade kecil yang bener-bener dijalankan pakai hati sama pemiliknya. Sebuah passion project sejati buat game retro. Rasanya pas nemuin tempat ini tuh beneran kayak nemu harta karun.
Sensasi pas kita masuk dari gang sempit ke surga game kecil ini, itu udah jadi bagian dari pengalaman. Petualangan kecil yang, wah, puas banget rasanya. Eits, tapi Osaka masih punya satu kejutan lagi loh. Ada tempat namanya Kohatsu, dan tempat ini mengubah total aturan main di dunia arcade. Nah, ini yang benar-benar jadi game changer. Lupain deh sistem tradisional masukin koin 100 yen buat sekali main. Di Kohatsu, kita bayarnya per jam. Cuma dengan sekitar 600 yen, kita dapat akses unlimited selama 1 jam penuh. Mau coba 20 game beda dalam 60 menit? Boleh banget. Ini cara yang sempurna buat ngejelajahin lebih dari 200 judul klasik tanpa pusing mikirin koin. Jadi gimana? Udah terinspirasi buat memulai ziarah kalian sendiri? Pastinya dong. Tapi sebelum pesan tiket, kita bahas dulu beberapa tips praktis biar misi retro kalian berjalan mulus. Oke, kita bahas cepet ya. Pertama, selalu cek info online. Jam buka itu bisa berubah dan gak ada yang lebih nyesek daripada udah nyampe tapi pintunya ketutup. Kedua, fokus ke satu area aja, bisanya Tokyo atau daerah Kansai, biar waktu mainnya maksimal. Ketiga, pahami sistem bayarnya. Siapin banyak koin 100 yen atau cari yang bisa bayar per jam. Keempat, siap-siap aja kalau ada beberapa mesin yang lagi rusak ya, namanya juga barang antik. Dan yang paling penting, kelima, hargai aturan lokal. Anggap aja ini checklist wajib kalian. Pada akhirnya, penting banget buat kita ingat kalau perjalanan ini tuh lebih dari sekedar main game. Ini tuh kayak kita lagi ngunjungin museum yang hidup. Setiap arkade ini adalah institusi budaya yang benar-benar berjuang buat ngejaga sejarah interaktif kita, biar generasi baru juga bisa ngerasain pengalaman yang sama. Nah, dengan semua pilihan ini, mulai dari raksasa neon di Tokyo sampai harta karun tersembunyi di Osaka, sekarang pertanyaannya buat kalian, petualangan retro mana yang bakal kalian mulai duluan?